Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhanul Khalid dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan 10 sistem organ tubuh pada manusia dari sistem persarafan sampai dengan sistem imun dan hematologi. Sistem persarafan. Sistem saraf merupakan sekumpulan jaringan pada tubuh manusia yang mengkoordinasi aktivitas gerak tubuh, yang dimana gerak tubuh tersebut merupakan yang pertama ada berjalan, berbicara, mengingat, melihat, dan juga merespon terhadap keadaan darurat pada tubuh serta mengingat. Sistem saraf pada tubuh manusia terdiri atas dua bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pertama, sistem saraf pusat terbagi atas tiga bagian. Yang pertama ada otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Otak merupakan fungsi dari sistem tubuh manusia yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, otak besar disebut dengan cerebellum, otak kecil disebut dengan cerebellum, dan batang otak disebut dengan brainstem. Yang kedua ada sumsum tulang belakang atau disebut juga dengan medulla spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari tubuh manusia yang terdiri dari serabut saraf yang fungsinya mengirimkan informasi dari otak ke seluruh tubuh lain melalui batang otak. Yang kedua, neuron terdiri dari badan sel, dendrit, dan juga akson yang memiliki fungsi mengantarkan impuls ke otak sehingga otak akan merespon tubuh sehingga terdapat respon tubuh untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, sistem saraf tepi disebut juga dengan saraf perifer, yang mana saraf tepi ini merupakan sistem saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat yang fungsinya mengumpulkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang sehingga tubuh akan mendapatkan respon ke seluruh organ tubuh pada manusia. Ada beberapa cara kerja dalam sistem saraf tepi. Yang pertama, saraf somatik merupakan sistem saraf yang mengirimkan informasi ke sistem saraf motorik dan sensorik tubuh pada mata, telinga, kulit, dan juga otot ke sistem saraf pusat sehingga tubuh mendapatkan suatu respon. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan suatu bagian tubuh atau sistem kerja kelenjar pada tubuh manusia secara tidak sadar. Ada dua bagian pada sistem saraf otonom ini. Yang pertama ada sistem saraf simpatik. Gunanya adalah untuk mengatur respon tubuh manusia sehingga ketika tubuh manusia mengalami suatu gangguan atau mengalami stres, maka sistem saraf ini yang pertama yang mengendalikan atau mengatur suatu permasalahan tersebut. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatik yang bertugas untuk mengatur organ tubuh manusia sehingga organ tubuh manusia bisa bekerja secara optimal dan rileks, bisa disebut dengan rest and digest. Ada dua cabang pada sistem saraf tepi ini. Yang pertama saraf kranial dan saraf spanial. Saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf pada otak yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari otak dan tubuh lain. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Yang kedua, sistem saraf spanial terdiri dari 31 pasang saraf medulla spinalis atau bisa disebut juga dengan sumsum tulang belakang yang fungsinya adalah sebagai penghantar impuls ke otak sehingga otak akan merespon suatu gerak atau disebut dengan rileks. Adalah sistem saraf endokrin.
Sistem saraf endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon jenis kelenjar sistem endokrin. Setiap kelenjar di sistem endokrin ini melepaskan hormon tertentu ke dalam aliran darah. Berikut ini beberapa jenis kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar adrenal, yaitu dua kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah untuk melepaskan hormon kortisol. Yang kedua ada hipotalamus. Yang kedua ada hipotalamus, yaitu bagian otak tengah bawah yang memberi tahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. Yang ketiga ada ovarium, yaitu organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks. Yang keempat ada sel pulau di pankreas, yaitu sel yang membantu mengontrol pelepasan hormon insulin dan glukagen. Yang kelima ada paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil di leher yang berperan dalam perkembangan tulang. Yang keenam ada kelenjar pineal, yaitu kelenjar di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Yang ketujuh ada kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar di dasar otak di belakang sinus. Kelenjar ini mempengaruhi tiroid yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, siklus menstruasi wanita, dan reproduksi ASI. Yang kedelapan ada testis, yaitu kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks. Yang kesembilan timus, yaitu kelenjar di dada bagian atas yang membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh di awal kehidupan seseorang. Yang terakhir yaitu kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher yang berfungsi mengontrol metabolisme pada tubuh. Adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria terdiri dari dua bagian, yaitu testis sebagai tempat sperma reproduksi dan penis. Bagian penis dan uretra sebenarnya termasuk dalam sistem saluran kemih dan reproduksi pada pria. Sedangkan testis merupakan bagian organ reproduksi pria yang terletak di dalam kantong luar yang disebut dengan skrotum. Biasanya sedikit lebih dingin dibandingkan suhu tubuh untuk memfasilitasi produksi sperma. Sementara itu, struktur eksternal dari sistem produksi wanita diantaranya ada yang namanya klitoris, labia minora, labia majora, serta kelenjar Bartholin. Bagian tubuh ini termasuk organ dalam utama dari sistem reproduksi wanita, yang dimana ada vagina dan rahim. Kedua organ ini berguna sebagai wadah dari air mani dan ovarium tempat menghasilkan sel telur. Vagina terletak menempel ke rahim melalui serviks, sedangkan saluran tuba menghubungkan rahim ke ovarium. Selanjutnya tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini merupakan jalur yang menghubungkan ovarium dan rahim yang berguna untuk pergerakan sel telur. Yang kedua ada ovarium. Ovarium ini merupakan sebuah kelenjar dengan fungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron dan hormon testosteron. Selanjutnya ada vagina. Bagian ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara serviks ke bagian luar tubuh. Selain itu, vagina juga berguna sebagai jalan keluar bayi saat proses melahirkan. Rahim. Rahim berguna sebagai tempat janin untuk perkembangan ketika kehamilan terjadi. Penyakit yang biasanya timbul pada sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada disfungsi ereksi, yang kedua ada prostatitis, yang ketiga ada epididymitis. Yang pertama ada disfungsi erektis, yang kedua ada prostatitis, yang ketiga ada epididymitis, yang keempat ada hipospadia, dan kelima ada varikokel. Selanjutnya penyakit yang timbul pada reproduksi wanita. Yang pertama ada sindrom polikistik ovarium atau disingkat dengan PCOS. Yang kedua ada endometriosis. Yang ketiga ada miom, radang panggul, dan juga prolaps uteri. Dari sistem organ tubuh pada manusia yaitu muskuloskeletal, yaitu terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh.
Pada bagian sistem muskuloskeletal terdiri yang pertama ada tulang, merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang fungsinya menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Bagian kedua yaitu sendi, merupakan sambungan antara kedua tulang. Yang kedua ada sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan tetapi ada juga yang tidak. Yang ketiga ada otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu diantaranya ada otot rangka, ada otot jantung, dan juga ada otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Yang keempat ada tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Yang kelima ada ligamen, adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri dari elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu. Yang keenam ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal yang berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdiri dari seluruh tubuh mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Cara kerja dari sistem muskuloskeletal ini, ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impul atau rangsangan dari otak, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot inilah yang akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Dari sistem organ tubuh pada manusia yaitu respirasi. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Selain itu, sistem respirasi juga bekerja untuk melindungi tubuh dari zat asing dan partikel berbahaya melalui mekanisme pertahanan alami seperti batuk, bersin, dan kemampuan menelan. Organ pernapasan terbagi atas 2 bagian. Yang pertama organ sistem pernapasan atas. Di antaranya yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup sehari-hari. Yang kedua sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung di antara mata. Yaitu adenoid. Yang ketiga yaitu adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah berhubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Yang keempat ada tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Kelima yaitu faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Yang keenam ada epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di bagian lidah di atas laring atau kotak suara. Selanjutnya yaitu organ sistem pernapasan bawah. Organ sistem pernapasan bawah terdiri yang pertama ada laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara kita. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Yang kedua ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Yang ketiga ada tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada, seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Pendek-pendek saja. Selanjutnya ada paru-paru.
Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utamanya adalah sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah. Yang kelima ada pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat kita bernapas. Yang ketujuh ada alveoli. Adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagian selanjutnya yaitu tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silsilah berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silsilah akan membawa mukus atau dahak, lendir maupun cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silsilah juga ada di dalam lubang hidung. Yang kesembilan ada diafragma. Adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut saat melakukan pernapasan perut. Yang selanjutnya, secara sistem kerja pernapasan manusia. Proses kerja sistem pernapasan manusia sering pula disebut dengan respirasi. Proses respirasi dimulai saat Anda mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Dari sistem organ tubuh pada manusia, yaitu kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Contoh penyakit dari kardiovaskular ini pada umumnya ada pada serangan jantung, aritmia, gagal jantung hingga stroke. Komponen sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah terdoksigenasi kembali ke paru-paru. Berikut ini organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama ada jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sistem tertutup, berupa pembuluh darah, Yang kedua ada sistem tertutup, pembuluh darah. Pembuluh ini meliputi diantaranya pertama ada arteri, pembuluh yang membawa darah dari jantung. Yang kedua ada vena, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga ada kapiler, pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh. Yang pertama ada sistem peredaran darah sistemik. Ini adalah sistem peredaran darah utama yang mengangkut darah ke organ, jaringan, dan sel di seluruh tubuh. Yang kedua ada sistem peredaran darah paru. Sistem peredaran darah ini menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Disinilah oksigen memasuki darah dan karbon dioksida meninggalkan darah. Sistem organ tubuh pada manusia, yaitu proses pencernaan dan metabolisme tubuh. Yang pertama, proses pencernaan. Proses pencernaan makanan melibatkan berbagai organ di dalam sistem pencernaan tubuh manusia, diantaranya lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Selanjutnya, proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Setelah dikunyah dan ditelan, makanan akan dicerna dan diserap nutrisinya. Sisa-sisa makanan akan dibuang melalui tinja oleh tubuh. Proses pencernaan ini bisa memakan waktu sekitar 24-72 jam. Yang pertama, penghalusan makanan di mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan. Saat makanan dikunyah di dalam mulut, kelenjar liur akan memproduksi air liur guna mempermudah proses penghalusan makanan. Air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengolah karbohidrat menjadi glukosa dan energi. Bagian kedua yaitu pemecahan makanan di lambung. Di dalam lambung, makanan dan minuman akan bercampur dengan enzim pencernaan.
dan asam lambung untuk dihaluskan dan dipecahkan menjadi lebih kecil hingga bertekstur cair atau menyerupai pasta yang lembut. Bagian ketiga yaitu pemecahan nutrisi di usus halus. Usus halus melanjutkan proses pencernaan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Enzim ini bertugas untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Bagian keempat yaitu penyerapan nutrisi di usus kecil. Setelah makanan dipecah, dinding usus kecil kemudian menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna atau diserap akan dibawa ke usus besar. Bagian kelima yaitu pemadatan sisa makanan di usus besar. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makanan, sehingga menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Sistem organ pada tubuh manusia yaitu sistem perkemian. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada vesika urinaria, yang keempat ada uretra. Yang pertama, ginjal. Ginjal ini merupakan organ berbentuk kacang, terletak di dua sisi kolumna. Di depan dua kroset terakhir, dipertahankan posisinya oleh bantalan lemak tebal. Panjangnya sekitar 11-13 cm, lebarnya 5-7 cm, dan tebal 2-3 cm. Berat pada orang dewasa lebih kurang 150 gram. Lapisan pada ginjal terbagi atas konteks medula, tengah, pelvis, dalam. Melalui hilus, masuk arteri dan vena renalis, saraf, dan getah bening. Ginjal terdiri dari massa tubulus, mikroskopis, atau disebut dengan nefron. Nefron merupakan unit fungsional dari ginjal. Terdapat sekitar 1 juta nefron setiap ginjalnya, yaitu berawal dari berkas kapier atau glomerulus. Glomerulus dikelilingi oleh membran kapsula Bowman. Fisiologi renal. Fungsinya yaitu pertama fungsi ekresi, mempertahankan osmolalitas plasma, mempertahankan kadar elektrolit plasma, mempertahankan pH plasma, mengekresikan produk akhir nitrogen bersama urin. Fungsi non-ekresi, menghasilkan renin atau merupakan tekanan darah, menghasilkan eritropoietin, metabolisme vitamin D, menghasilkan prostaglandin, menghasilkan kinin. Dari sistem organ tubuh pada manusia yaitu sistem integumen. Yang pertama yaitu anatomi kulit. Kulit menutupi seluruh bagian tubuh dan beratnya sekitar 7% dari total berat tubuh. Dalam 1 cm persegi, luas kulit terdiri dari 70 cm pembuluh darah, 100 kelenjar keringat, 15% kelenjar minyak, 230 penerima rangsangan, dan sekitar 500.000 sel kulit yang secara berkala mati dan memperbaharui tebal kulit mulai dari 1 sampai 5 sampai 4 mm atau lebih. Fungsi dari kulit. Kulit berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat, mengeluarkan otot berkontraksi pembuluh darah kulit. Sebagai ekresi, kelenjar kulit mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh seperti NaCl, urea, asam urat, amonia. Sebagai fungsi respirasi, permeabilitas kulit terhadap O2 dan CO2 dan uap air memungkinkan kulit sebagai alat respirasi. Sebagai fungsi daya infeksi, kulit bersifat asam. Pada permukaan kulit terdapat asam laknat dan asam amino, akan menyebabkan kulit menjadi asam dengan pH 4,5 sampai dengan 5,5. Makin ke dalam kulit makan mendekati 6 sampai 7 pH. Kulit dibagi atas 3 lapisan. Yang pertama lapisan epidermis atau kutikel, lapisan dermis atau corium, cutifera, truskin. Yang ketiga ada lapisan subcutis atau hipodermis. Bagian selanjutnya yaitu stratum corneum, merupakan lapisan kulit paling luar, terdiri dari sel-sel gepeng tidak berinti. Protoplasmanya berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Prosesnya terlepas zat induk disebut desquamatio unseabilitas. Proses ini berlangsung setiap hari.
Proses terbentuknya stratum corneum disebut proses keratinasi. Stratum lucidum terdiri dari 2-3 lapis sel-sel gepeng tidak berinti, tidak berwarna, mengandung bahan hialin atau eledin dan fat globus. Dengan mikroskop tampak sebagai sel-sel yang mengkilat, tidak berwarna, paling jelas pada daerah telapak tangan dan kaki. Selanjutnya stratum granulosum terdiri dari 2-3 lapisan sel-sel gepeng. Sitoplasmanya terbatas, kasar, dan terdapat inti di antaranya. Yang pertama, butir-butir kasar ini terdiri atas keratohyalin. Lapisan ini juga tampak jelas pada telapak. Bagian selanjutnya yaitu lapisan dermis. Lapisan di bawah epidermis yang lebih tebal dari epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastik dan fibrosa padat dengan elemen-elemen seluler dan folikel rambut. Selanjutnya lapisan subkutis. Kelanjutan dermis terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak merupakan sel bulat. Lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf, tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Bagian selanjutnya yaitu aneksa kulit. Kelenjar kulit terdapat di lapisan dermis terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar akrin, rambut atau pilus, kuku atau disebut dengan unguium, dan bagian terakhir yaitu otot. Bagian selanjutnya yaitu sistem imun dan hematologi pada manusia. Imun terbagi atas imunitas non-fisik dan imunitas spesifik. Pada pertahanan imunitas non-fisik terdiri atas penghalang mekanik dan penghalang kimiawi. Pada penghalang mekanik terdapat kulit utuh, membran mukosa. Pada penghalang kimiawi terdapat air mata, ludah, penguapan, asam lambung, dan mukosa. Dan akan terjadi refleks-refleks tertentu seperti bersin, batuk, muntah, dan diare. Itu bagian selanjutnya yaitu fagositosis. Proses fagositosis ini merupakan proses pencernaan dan menghancurkan patogen atau benda asing lain. Fagositosis melibatkan fagosit berpindah-pindah, neutrofil, dan monosit. Peradangan ini merupakan respon tubuh bila berkonfrontasi dengan pengganggu. Pengganggu bisa terdiri dari patogen, friksi, panas dan dingin berlebihan, radiasi, cedera, dan kimia. Bila pengganggu ini disebabkan oleh patogen, pandangannya disebut infeksi. Peradangan ini biasanya berbentuk kemerahan, panas, pembengkakan, dan nyeri. Selanjutnya yaitu demam. Bagian selanjutnya yaitu demam. Demam ini merupakan menurunnya kemampuan sebagian patogen untuk perkembangan biak pada tubuh. Selanjutnya yaitu sel pembunuh alami, terdiri dari limfosit khusus yang membunuh sel-sel tertentu. Yang kedua, ada efektif terhadap mikroba dan kanker. Imunitas spesifik terdiri dari 2 sel yang penting. Yang pertama ada limfosit B dan limfosit T. Bagian selanjutnya yaitu antigen. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, dan lemak. Bagian selanjutnya yaitu limfosit. Limfosit terdiri dari limfosit T atau disebut juga dengan sel T. Limfosit B disebut juga dengan sel B. Limfosit T merupakan sumsum tulang. Limfosit kelenjar timus matang dan berdiferensiasi. Limfosit T atau disebut juga dengan limfosit yang diturunkan dari timus. Yang kedua yaitu limfosit B, berdiferensiasi di hati dan sumsum tulang. Bagian selanjutnya yaitu hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Darah adalah jaringan ikat yang sel-selnya bertahan dan dibawa dalam matriks cairan atau struktur darah yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama, air terdiri dari 91%, protein terdiri dari 3%,
Mineral terdiri dari 0,9%, yaitu natrium klorida, natrium bikarbonat, garam fosfat, dan magnesium. Yang keempat ada bahan organik terdiri dari 0,1%, glukosa lemak, asam nukleik, kreatin, kolesterol, dan asam amino. Selanjutnya yaitu fungsi eritrosit atau sel darah merah. Mentransfer oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan hemoglobin terhadap oksigen. Mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui fungsi dari leukosit atau sel darah putih. Melindungi tubuh dari terhadap infeksi bakteri atau benda asing seperti virus atau gangguan lainnya. Selanjutnya itu fungsi plasma darah. Di dalam plasma darah terlarut berbagai macam zat, diantaranya zat makanan dan mineral, zat hasil produksi sel-sel, protein, dan karbohidrat dioksida. Bagian selanjutnya yaitu nilai-nilai dan ukuran normal komponen darah pada manusia. Pada tubuh yang sehat atau orang dewasa terdapat 1:13 dari berat badan atau kira-kira 4-5 liter. Nilai-nilai sel darah dewasa normal pada neutrosit atau eritrosit 4,2-6,2 juta per mililiter darah. Pada sel darah putih atau leukosit 5.000-10.000 juta per mili darah. Trombosit atau pembeku darah 140.000-340.000 per mililiter darah. Selanjutnya, penyakit yang timbul jika kekurangan sel darah merah yaitu anemia. Anemia adalah definisi sel darah merah yang kekurangan hemoglobin, mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah atau jumlah sel darah merah tetap normal tetapi jumlah hemoglobinnya berkurang. Polisiti. Bagian selanjutnya yaitu polisitemia. Polisitemia adalah peningkatan sel darah merah dalam sirkulasi yang mengakibatkan peningkatan viskositas dan volume darah. Bagian selanjutnya yaitu leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit adalah sel darah yang membentuk komponen darah yang berada di plasma darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan sel virus, berbagai penyakit yang masuk melalui rongga oksigen. Jika sel darah putih atau leukosit ini berlebih akan menyebabkan penyakit leukemia. Bagian selanjutnya yaitu trombosit. Trombosit ini berfungsi jika terjadi luka-luka pada tubuh, maka trombosit inilah yang akan membekukan darah tersebut sehingga darah akan berhenti ketika terjadi luka pada tubuh. Jika trombosit ini berkurang, maka bisa terjadi penyakit yang disebut dengan demam berdarah. Bagian selanjutnya yaitu alergi. Alergi merupakan respons sistem imun yang tidak tepat dan kerap kali membahayakan terhadap substansi yang biasanya tidak berbahaya. Reaksi alergi merupakan manifestasi cedera jaringan yang terjadi akibat interaksi antara antigen dan antibodi. Sekianlah penyampaian dari 10 sistem organ pada tubuh manusia. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.